Perkenalkan, nama saya Nurul Alfi Azhara dari kelas 11 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal. Apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan merupakan negara berdaulat sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusatnya adalah yang paling penting. Apa itu negara federal? Federal adalah sebuah bentuk pemerintah yang terdiri dari negara-negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk satu kesatuan bernama negara federal. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur urusan nasional. 1. Negara dan wilayah. Sama negara dan wilayah. Negara federal memiliki negara yang biasanya disebut dengan negara bagian, sedangkan negara kesatuan mempunyai wilayah yang biasanya disebut provinsi atau pemerintahan daerah. Kedua, membuat undang-undang. Negara federal mempunyai hak profur konstituen, yaitu hak untuk membentuk undang-undang sendiri, sedangkan negara kesatuan undang-undang yang diberlakukan di wilayah pemerintah dari pusat. Pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan peraturan kebijakan dari pusat. Yang ketiga, hubungan struktural. Negara federal, pemerintah pusatnya adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi selama masih berpegang kepada konstitusi. Akibatnya, pemerintahan pusat tidak dapat mencampuri urusan negara, sedangkan negara kesatuan, pemerintah pusat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah di daerah negara kesatuan. Yang keempat, kekuasaan pemerintahan pusat. Negara federal atau pemerintahan bebas dalam mengatur hubungan luar negerinya dan menyetak uang sendiri tanpa perlu pertimbangan negara bagian. Sedangkan negara kesatuan wewenang pemerintah pusat dan daerah asal. Yang kelima, pembagian kekuasaan. Negara federal memperoleh kekuasaan yang cukup besar, bahkan di beberapa negara bagian tertentu menetapkan beberapa persen kontribusi kekuasaan pusat ke wilayahnya. Sedangkan pada negara kesatuan menganut sistem pembagian kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Ada negara yang menganut sistem sentralisasi, semua diatur oleh pemerintahan pusat. Yang keenam, sistem peradilan. Negara kesatuan terdapat pengadilan yang berjenjang dari pemerintah terendah sampai pusat. Pengadilan ini memutuskan perkara. Sedangkan negara federal didirikan mahkamah tertinggi yang bertugas menerjemahkan perundang-undang yang dibuat oleh negara bagian. Mahkamah ini juga bertugas menyelesaikan konflik antar negara. Yang ketujuh, konsep pembentukan negara. Negara bagian biasanya terdiri dari negara yang sebelumnya terpisah, sedangkan negara kesatuan merupakan kumpulan yang menjadi satu, kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah agar mudah pengaturannya. 8. Konstitusi negara. Negara federal selama tidak bertentangan konstitusi tidak perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Sementara peran konstitusi dalam negara demokrasi bagi negara kesatuan adalah hal yang sangat mengikat. Semua penyelenggaraan negara pusat atau daerah harus berpegang teguh pada konstitusi. Yang ke-9, sistem pemerintahan. Negara federasi kebanyakan adalah parlementer yang menganut ciri-ciri demokrasi liberal, sehingga meskipun presiden memiliki hak veto, sistem pemerintahan negara kesatuan biasanya adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden sebagai kepala negara. Yang ke-10, struktur negara. Negara kesatuan memiliki satu konstitusi, satu dewan menteri, dan satu lembaga legislatif atau DPR. Sementara negara serikat memiliki satu kepala negara dan memiliki kepala negara-negara bagian, dan tiap negara bagian mempunyai dewan legislatif. Yang ke-11, kebijakan. Peraturan perundangan yang berbeda tiap daerah lebih mengarah kepada kondisi alam dan sosial masyarakatnya, bukan hal-hal yang telah diatur negara. Negara bagian sendiri terkadang mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan negara bagian dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara lain tanpa izin. 12. Kedaulatan. Negara serikat berdaulat keluar dalam negeri dan tiap wilayah mempunyai hak mengatur dan menyelenggarakan pemerintah sendiri, sedangkan negara kesatuan mempunyai kedaulatan ke dalam dan keluar negeri. Ke-13, lembaga-lembaga negara. Negara kesatuan umumnya mempunyai tugas lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan negara serikat atau federal umumnya tidak memiliki ketiga lembaga di atas secara lengkap, karena menganut asas liberal dan sistem pemerintahan parlementer.
14. Tanggung jawab pemerintahan. Negara federal, pemerintah pusat bertanggung jawab akan semua masalah penyelenggaraan negara dengan didukung pemerintahan daerah. Setelah itu, seluruh rakyat bersatu ikut bersama menyelesaikan masalah yang ada. Jika masalah di suatu wilayah adalah masalah bersama. Berbeda dengan negara kesatuan, masalah yang terjadi pada negara bagian akan menjadi tanggung jawab warga daerah bersama. 15. Pembagian kedaulatan. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat tidak dapat membagi kedaulatan pusat dan wilayahnya. Meskipun masing-masing negara bagian tetap mengakui kedaulatan negara secara penuh, namun tiap negara bagian juga mempunyai kedaulatannya sendiri. Yang ke-16, Kepala Negara. Dalam pemilihan kepala negara, sebagian besar negara serikat memilih secara langsung. Tidak ada batasan partai mana saja yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepala negara. Pemilihan kepala negara atau presiden mempunyai undang-undang yang membatasi persyaratan orang dapat mencalonkan diri sebagai kepala negara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.